Pertama, mari kita new project dulu. Kita bikin project baru. Atau kalau kita mau di project lama atau bikin file baju yang nggak apa-apa, kita klik new file, Java class, next. Kita namain yaitu bilangan genap. Jangan pakai spasi ya, lupa. Bilangan genap. Nah, ini adalah tampilan pertama kali ketika kita membuat file baru. Mari kita buat programnya. Yang pertama, kita perlu kelas mainnya dulu. Public static void main string argumen. Nah, kita membuat public mainnya dulu. Lalu apa yang sih kita pengen tampilin? Kita pengen menampilkan bilangan genap dari batas bawah yang kita tentukan dan batas atas yang kita tentukan. Nah, kita memerlukan suatu tipe data yang nantinya akan digunakan oleh batas bawah. Kita gunakan di data integer, batas bawah, dan integer batas atas. Nah, lalu kita akan menentukan batas bawah dan batas atasnya dengan cara kita ketik nih di keyboard kita. Gimana sih programnya? Ini programnya. Buffer reader dalam kurung new input stream reader dalam kurung system.in system.in. Nah, ini adalah suatu program yang digunakan untuk memasukkan nilai inputan ke dalam program, yaitu mari kita lihatkan satu-satu. Ini adalah kita mendeklarasikan new buffered dan new input stream reader ini ke dalam variabel batas gitu. Variabel batas. Nah, apa sih isi dari batas tersebut? Yaitu new buffered input stream reader. Jadi kita memasukkan input stream reader yang ada, memasukkan input dengan keyboard, kita ketik, lalu kita baca nih buffer readernya per line. Itu buffer reader ini suatu perintah, suatu kelas untuk membaca inputan per line gitu. Nah, di sini kenapa kok ada lampu merah? Karena kita belum memasukkan library dari buffer reader dan input streamnya. Mari kita masukkan terlebih dahulu. Nah, ketika sudah, kita akan menampilkan kata-kata masukkan batas bawahnya. Kita buat system .out .println masukkan batas bawahnya. Masukkan batas bawahnya. Nah, lalu kita membuat suatu perintah di mana kita memasukkan nilai batas bawahnya, yaitu batas bawah sama dengan kita melakukan bilang tipe data integer dot parseIn dalam kurung
variabel apa nih di sini? Batas read line. Nah, kenapa di sini kok masih ada merah-merahnya? Karena kita memerlukan yang namanya exception. Exception ini untuk menentukan untuk memilih untuk menampilkan error yang ada dalam program tersebut. Karena dalam membaca line tersebut di sini ada kemungkinan terjadinya error. Nah, fungsi dari throw AO exception ini untuk menampilkan kesalahan tersebut. Nah, di dalam AO exception ini kita memerlukan yang namanya perintah try and catch. Try dan catch. Exception kita tulis namanya error. Nah, sorry ini kelebihan. Oh sorry kelebihan. Nah, dalam catch exception error ini kita akan menampilkan kesalahannya. Sum dot out dot println, kita menampilkan errornya adalah kita plus di sini error. Nah, maksud dari parse ini apa sih? Yaitu kita akan mengkonversi pada batas bawah ini menjadi ke integer gitu. Kita akan membaca kita akan memasukkan input pada batas lalu membacanya per line lalu diubahnya ke dalam integer. Setelah kita mengetik batas bawahnya, lalu kita akan menampilkan batas bawahnya adalah kita copy aja ya. Batas bawahnya adalah plus batas bawah. Lalu kita juga akan menampilkan masukkan batas atasnya. Nah, ketika kita masuk batas atasnya, kita memerlukan perintah seperti ini lagi untuk memasukkan program untuk memasukkan batas atasnya. Batas atas integer parse in. Nah, kita akan namakan ini lagi. Batas atasnya adalah plus batas atas. Nah, di sini kan kita masukkan nilai genap antara batas bawah dan batas atas adalah. Nah, di sini kita akan membuat perintah untuk
menampilkan bilangan genap. Perulangan, kita memerlukan perintah do, lalu if batas bawah mod 2 sama dengan 0, maka sistem out println batas bawah sama dengan batas bawah plus 1. Nah, lalu kita masukkan while-nya. Kita bilangan tersebut tidak boleh lebih dari batas atasnya. Batas bawah kurang dari batas atas. Nah, hari ini belum titik koma ya. Kok masih ada merah? Karena kita kurang dan tutup kurung. Nah, begini selesai. Mari kita coba. Masukkan batas bawahnya, misalkan 1. Misalkan batas atasnya misalkan 11. Nilai genap antara 1 dan 11 adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Oke, terima kasih.